Secara jujur ini bukan sesuatu yang saya sukai, saudara. Saya cenderung menghindari sebetulnya menyampaikan berita ini. Tetapi Roh Kudus yang dorong saya sehingga saya lakukan apa yang Dia kehendaki. Dan saya percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mau ikuti apa yang Roh Kudus perintahkan. Seringkali hal kecil dalam ketaatan kita akan melihat suatu akibat yang sangat besar. Tadi Ribkah menyinggung firman Tuhan yang berkata Dia Allah yang bekerja seorang diri. Itu betul, Alkitab berkata begitu. Dia Tuhan yang bekerja seorang diri. Lalu apa bagian kita? Bagian kita cuma mendengar dan mentaati Dia, kata Mazmur. Kita cuma hanya bisa mendengar dan kita melakukan, hidup dalam ketaatan setiap langkah dalam kehidupan kita. Saudara nanti akan melihat suatu hasil yang luar biasa dalam kekristenan kita. Mari buka firman Tuhan bersama dengan saya. Mazmur 146. Saya ingin baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja, oleh karena waktu yang ada. Mazmur 146 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di rumah Anda baca seluruh pasalnya. Saya ingin jelaskan akan bagian dari firman Tuhan ini, lalu kita lakukan apa yang Tuhan dorong saya untuk kita lakukan bersama. Saya melihat makin hari Allah itu makin luar biasa di tengah-tengah kita. Mazmur 146 firman Tuhan berkata, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ayat yang kelima, perhatikan saudaraku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kalau Anda perhatikan pada ayat yang kelima ini, sebetulnya statementnya agak aneh. Karena biasanya kalau kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Anda melihat akan istilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi khusus pada Mazmur ini, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tentu ada hal yang spesial dengan sebutan Allah Yakub ini. Karena biasanya Alkitab berkata, Tuhan kalau berfirman Dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Khusus pada Mazmur ini Dia berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Nah, apa yang luar biasa pada sebutan Allah Yakub? Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, saudara, untuk Allah disebut sebagai Allah Abraham, tidak butuh hal yang terlalu luar biasa. Untuk Allah disebut sebagai Allah Ishak, itu sesuatu proses yang gampang sekali. Baik Abraham maupun Ishak mengakui Dia sebagai Allahnya. Tapi sampai sebutan Allah Yakub, ternyata bukan hal yang gampang. Nah, mari kita lihat akan kisahnya. Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28. Perhatikan pada ayat yang ke-10 mulai. Saya bacakan buat saudara seluruh perikop ini supaya Anda tahu akan konteksnya, karena ini merupakan perikop yang penting sekali. Kejadian pasal 28, perhatikan pada ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu
dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan di situ menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dengarkan baik-baik saudara. Mudah sekali buat Allah disebut sebagai Allah Abraham, mudah juga ketika dia disebut sebagai Allah Ishak. Tapi waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub, dia tunjukkan siapa dirinya, dia kenalkan dirinya. Akulah Allah Abraham, aku Allah Ishak, aku Allah kakekmu, aku Allah bapakmu. Aku berjanji memberikan tanah ini kepadamu, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan berkati engkau. Yakub tidak langsung berkata, oh kalau begitu engkau juga Allah Yakub. Tidak. Ini orang agak kurang ajar saudara. Dia seperti berkata begini, ya engkau boleh Allah Abraham kakekku, engkau boleh Allah Ishak bapakku, tapi engkau belum Allah Yakub. Dan dia berkata, kalau yang engkau katakan itu tergenapi dan engkau genapi janjimu, baru engkau akan disebut sebagai Allah Yakub. Kalau engkau tidak membuktikan dulu perkataanmu, engkau bukan Allah Yakub. Kurang ajar gak saudara? Ini orang, semua orang mau ditipu. Bapaknya ditipu, kakaknya ditipu, pamannya ditipu. Ketemu Tuhan, mau dimanfaatkan sekalian. Tuhan begitu baik menyatakan dirinya. Kalau kita mungkin hari ini ketemu Tuhan langsung, oh luar biasa. Tidak usah minta bukti, Allah hadir kita berkata, Tuhan terima kasih. Tapi ini orang lain saudara. Dan luar biasanya Allah ladeni orang kayak begini. Kalau Tuhan sudah mengasihi umatnya, dia kasih dengan kasih yang luar biasa. Diladeni saudara. Dan apa yang terjadi kalau Anda membaca firman Tuhan? Yakub berangkat hanya satu orang. Dia pulang dalam rombongan yang sangat besar. Dan Alkitab mengisahkan satu kali ketika dia mau pulang dengan semua keluarganya dan semua ternaknya dan semua kekayaannya. Dia pulang dari rumah Laban, dia biarkan Rahel bawa terafim. Dia pulang itu keluarganya isinya bawa berhala-berhala banyak sekali. Kelak waktu dia mau menyembah dia sebagai Allah, baru dikumpulkan semua berhala, dikubur semua berhalanya. Tapi sebelum dia memanggil dia Tuhan, ini orang ikut-ikutan nyembah berhala. Keluarganya isinya berhala tok, saudara. Dan Anda tahu orang seperti itu bagaimana Allah berurusan? Waktu dia ketakutan dengan Esau, Kejadian mengatakan Esau menyambut dia dengan 400 orang laki-laki. Itu bukan reuni keluarga, saudara. Itu orang mau perang. Kalau Esau reuni, dia mesti bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Sama sekali tidak. Dia bawa 400 orang laki-laki, artinya 400 tentara. Yakub ketakutan ketika dia tahu Esau mendatangi dengan 400 orang tentara.
Dia bagi-bagi keluarganya, dia seberangkan keluarganya, dia sendirian. Malam itu dia berdoa kepada Allah, selamatkan aku ya Tuhan. Anda tahu bagaimana cara Tuhan selamatkan dia? Diajak bergulat semalam-malaman. Waktu fajar menyingsing, Tuhan berkata, aku mau pergi. Dia bilang, tidak, sebelum engkau berkati aku. Dipukul pangkal pahanya sampai pincang. Tetap tidak mau menyerah, dia ngotot dengan Allahnya. Dia paksa Allahnya, dia berkata, beri aku berkat. Dan waktu dia ngotot, Tuhan mulai bertanya, engkau minta berkat? Ya, siapa namamu? Sebetulnya ketika ditanya, Yakub tidak dengan gagah berkata, Yakub, enggak. Nama Yakub artinya apa? Tukang jegal, tukang tipu, tukang jegali orang. Itu wataknya. Lahir sudah megang tumit kakaknya, nyandungi orang lain. Sesuai dengan wataknya diberi nama Yakub sebetulnya. Anda tahu apa yang terjadi? Pada waktu Allah bertanya, siapa namamu? Kalau Anda baca di Amplified Bible, jelas sekali. Sebetulnya bukan dengan tegar dia berkata, Yakub, tidak. Tapi dengan gemetar, dengan malu sekali. Dia cuma berbisik. Yakub katanya. Kayak begitu saudara. Malunya luar biasa, ngaku. Ya Tuhan, memang tukang jegal kok aku ini. Lu minta berkat siapa engkau? Runtuh semua. Malu mukanya. Tukang jegal. Dan Tuhan berkata, dia lihat hancur hatinya. Baik, namamu bukan lagi Yakub, Israel. Dulu jegali orang hobi. Ketemu Tuhan malam itu. Runtuh semuanya. Ketika dia kembali ke tempat yang sama, dia bangun mezbah. Dan dia berkata, aku panggil engkau sebagai Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Untuk Allah disebut sebagai Allah Yakub, dia harus membuktikan setiap kalimat dan kata yang keluar dari mulut Allah sendiri. Kalau hari ini kita punya Allah Yakub, dengerin saudara, itu bukan Allah yang janji tok, tapi Allah yang sebelum jadi Allah Yakub. Dia membuktikan setiap kata yang dia ucapkan, dia genapi, tidak kurang sedikit pun. Dan Yakub berkata, kalau engkau berikan semua kepadaku, dia berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan, bukan sebagian, segala sesuatu, semuanya akan selalu, dua kata ini penting, segala sesuatu, dari semuanya. Dan yang kedua, selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Satu kali Roh Kudus berkata kepada saya begini, coba dibalik sekarang. Engkau hidup dalam perjanjian baru. Engkau sudah mengakui Allahmu juga adalah sebutannya Allah Yakub. Engkau tidak perlu tantang Allahmu seperti Yakub menantang. Dia sudah membuktikan perkataannya. Kalau engkau lakukan apa yang Yakub nasarkan, maka sebetulnya engkau mau berkata engkau Allah Yakub dan engkau Allahku yang membuktikan setiap perkataan firman-Nya. Saudara, pada waktu saya mengerti kebenaran ini saudara, saya dibuka mata rohani saya. Lalu kemudian saya baca buku yang Pak Ardian berikan kepada saya, karangan Benny Hinn, Biblical Road to Blessing. Jalan yang alkitabiah menuju kepada berkat. Benny Hinn satu kali dia cerita kesaksiannya. Orang ini, dia sudah sejak muda, belum kawin, sudah pelayanannya luar biasa di Toronto. Dan dia masuk di televisi, dan televisi itu mahal ya. Kalau Anda tahu, Pak Nugroho pernah cerita dengan saya, itu main detik ya Pak ya, per detik sekian juta, itu mahal sekali. Jadi kalau Anda lihat orang bilang, belum tahu dia, itu sekian detik, itu sekian juta itu. Anda lihat begitu, sekian juta itu, wajah jelek laku itu sekian juta itu. Itu mahalnya luar biasa televisi itu. Nah ini penginjil muda saudara, dia masuk televisi nasional. Dan akibatnya apa? Duitnya nggak memadai. Dia utang begitu banyak. Nah dia punya semacam board, semacam tua-tua dalam yayasannya dia. Nah waktu itu dia sudah mau nikah dengan istrinya yang sekarang, Susan. Ketika dia main di Amerika, satu kali calon mertuanya panggil dia. Dan dia berkata, Benny, coba ceritakan hidupmu. Ini kan calon menantunya. Pengen tahu kayak apa model menantunya. Di interview.
Dia cerita pelayanannya. Baru ngomong ngalor ngidul ditembak ini. Tunggu. Kamu ngasih perpuluhan nggak? Oh, kaget saudara. Karena nggak ngasih sebetulnya. Dia bilang, oh saya nyumbang sana, kadang-kadang nyumbang sini. Dia berkata, kamu ini pemberi yang emosional. Dan dia buktikan Alkitab mengajar perpuluhan itu hukumnya sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan dia berkata, kamu harus bayar karena itu haknya Tuhan. Dia pulang ke Toronto dalam perjalanan dengan pesawat terbang gelisah. Dia tahu uangnya di bank, kalau diberikan semua masih belum cukup membayar utangnya dengan Tuhan. Sementara itu tagihan begitu banyak dalam kesulitan keuangan yang sangat besar. Tapi dia bersaksi pada waktu pesawat belum landing di airport di Toronto, dia menang dan dia berkata, aku ambil keputusan mengikuti hukumnya Tuhan. Dan dia buktikan sebagai Allah Yakub. Anda tahu apa yang terjadi? Dia pulang, dia bersaksi, dia langsung mampir ke kantornya karena dekat dengan airport. Dan dia panggil sekretarisnya dan dia berkata, ambil buku cek saya. Dan dia tanya berapa uang kita masih punya, sekian. Dia berkata, keluarkan semua. Dan dihabiskan semua, dikirim-kirim saudara. Nah waktu dia mulai tulis cek itu, dia mulai tanda tangan, dia mulai kirimkan seluruh, dihabiskan kas dalam pelayanannya. Semua anggota boardnya dia, anggota dewan penasihatnya, para tua-tua di tempat dia mulai kumpul. Dan mereka mulai tanya, ini apa-apaan? Dengan keadaan begini saja kita kesulitan keuangan. Sekarang kamu habiskan semua. Dia bilang, tapi ini Tuhan yang suruh. Ini uangnya Tuhan. Mereka gak bisa nerima. Hampir semua anggota boardnya langsung mengundurkan diri. Kecuali cuma 2 orang tetap berkata-kata, kamu yakin dari Tuhan, aku tetap bersama dengan kamu. Sisanya berkata, bye-bye, aku tidak mau ikut kelompok melarat, tidak punya uang. Sekarang mau bangkrut habis-habisan. Ditinggal pergi saudara. Hari berikutnya dia ke gereja hari Minggu, kebaktian biasa. Di kantongnya dia tinggal ada uang 10 sen. Saudara bisa bayangkan, 10 sen. Uang kita hari ini sekitar berapa? 200 rupiah? Kira-kira 250 rupiah. Benihin duitnya nopek ngotun saudara. 250 rupiah. Ya, itu di kantong ini. Satu bulatan kecil gini. Buat kerian aja nggak cukup saudara itu ya. Satu dime itu 10 sen itu kecil sekali. Dia bilang, Tuhan ini tak simpennya buat aku. Tuhan bilang, kasihkan semua. Masa aku ngasih segini? Habiskan semua. Jadi ilmu nguras bak itu penting saudara. Anda harus tahu itu. Semua orang diajari, dia habiskan. Dan dia bersaksi dalam waktu sekian bulan kemudian, Tuhan berkati dia, seluruh hutangnya dilunasi. Satu kali dia sudah pindah ke Amerika, dia buat kebaktian, orang robot di tempat dia. Sebelum persembahan dia mengajar tentang bagaimana orang Kristen harus memberi. Dia mengajar tentang kita harus memberi, harus memberi, harus memberi. Selesai kebaktian, orang robot datang ke dia dan berkata, Benny, boleh tidak aku bicara kepadamu seperti ayah dengan anaknya? Oh silahkan. Karena mau ditegur saudara. Boleh nggak aku ngomong kamu seperti anakku tak ajak ngomong? Boleh. Khotbahmu itu nggak bermutu, gombal. Kaget saudara, bayangin khotbah sudah begitu dia bilang, nggak ada artinya, nggak bermutu. Kenapa? Kamu nggak balance. Kamu sampaikan orang harus memberi, kamu tidak memberitahu mereka pengharapan apa yang seharusnya mereka miliki di dalam Tuhan. Dan itu membuat mata rohaninya tercelik. Kalau orang memberi, mengembalikan haknya Allah, dia berhak terima apa yang Tuhan janjikan. Dan itu Allah Yakub saudara. Allah yang membuktikan dia menggenapi akan janjinya. Dan apa yang terjadi? Dan waktu saya baca kisah itu, Roh Kudus berkata, buat yang sama di tengah-tengah umat. Dari pagi saya sudah lakukan ini saudara. Sebentar kita kembalikan perpuluhan kita, berikan korban syukur kita. Tapi dengarkan dulu, saya nggak mau kita buat yang biasa. Saudara masukkan dalam amplop yang diberi. Kalau Anda belum punya nanti Anda bisa minta. Lalu di bagian belakang dari amplop saudara ini, tulis apa yang menjadi kebutuhanmu pada hari ini. Tidak usah sebutkan nama saudara. Setelah itu kita kumpulkan di depan. Anda akan dipungut seperti biasa. Nanti kita doakan sama-sama. Itu bukan sesuatu yang keliru. Secara manusia saya nggak suka itu. Karena akan membuat orang terfokus kepada berkat dan bukan pemberi berkat. Tapi kita harus mengerti Alkitab bicara dua-dua.
Saya harus menyampaikan sesuatu secara balance, secara imbang buat saudara. Ada bagian di mana engkau boleh berharap kepada Allah yang siap dan mau memberkati akan umatnya. Amen, saudaraku. Dan apa yang sebetulnya terjadi? Lihat kemudian, tadi pagi Christian berikan kepada saya sesuatu yang indah sekali. Saya mau bacakan buat saudara. Syarut Tawarikh pasal yang ke-16. Syarut Tawarikh pasal yang ke-16. Perhatikan pada ayat yang ke-14 mulai. Ini ayat luar biasa. Christian bagikan buat saya berikan buat saudara. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Lalu perhatikan ayat yang ke-16. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan dan bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Lihat, kepada Abraham dia berjanji. Kepada Ishak dia ulangi janjinya sambil sumpah. Tapi sampai kepada Yakub dia berkata, ini ketetapan. Kalau sudah ketetapan, saudara, itu aturan, itu law, itu hukum Allah. Kalau kita menyembah Allah Yakub, ini jadi ketetapan. Semua janjinya bukan lagi cuma janji, bukan lagi cuma dia bersumpah, tapi Tuhan berkata, ini ketetapan. Dan Allah punya kewajiban, saya berani berkata, memberikan apa yang dia tetapkan sendiri buat umatnya. Luar biasa, saudara. Lihat lagi bagaimana Abraham mengalami itu semua. Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal 14. Mengapa kita memberikan itu, mengembalikan kepada Allah? Ini teladan yang luar biasa. Ini Allah Yakub yang semacam ini. Dan ini sikap yang benar yang Allah inginkan ada pada kita. Kejadian 14. Lihat pada ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi pada waktu itu Abraham mengalahkan Kedorlaomer. Kedorlaomer ini menaklukkan Sodom, merampas semua harta bendanya, mengangkut semua rakyatnya untuk dijadikan budak, termasuk Lot di dalamnya. Abraham dengar, dia tolong Lot, dia kalahkan Kedorlaomer, dikembalikan semua rakyat dan harta Sodom. Sodom lihat rakyatnya balik, hartanya datang, dia sambut Abraham di lembah raja. Lalu kemudian apa yang terjadi? 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya. Melkisedek gak memberikan materi apa-apa. Dia berikan blessingnya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu, ini akibatnya, Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara sekalian, saya mau beritahu, ini hukum yang fix, hukum yang sudah mutlak, yang tidak mungkin diganggu-gugat. Dan kita berbahagia karena kita punya Allah Yakub. Dia Allah yang sebelum disebut sebagai Allah Yakub, dia membuktikan siapa dirinya dan apa yang dia katakan itu ya dan amin. Sebelum saya teruskan lagi akan apa yang kita pelajari, saya mau kita lakukan ini dulu, saudara. Mari kita kembalikan perpuluhan kita malam hari ini dan berikan korban syukur kita. Saudara punya kebutuhan tertentu. Tadi pagi saya cerita, saya punya kebutuhan. Saya cerita apa adanya. Saya tulis di amplop yang saya beri berikut perpuluhan yang saya kembalikan ke Tuhan. Bulan Juli saya akan ke Eropa. Dan tiket itu mahal sekali ternyata. Karena saya diundang ke Kazan. Dari Kazan ke Frankfurt aja. Itu Kazan di Eropa, di Rusia, saudara.
Penerbangan ke kota Kasan itu nggak menentu, tergantung pemerintahnya mengizinkan atau tidak. Akibatnya itu dari Kasan ke Frankfurt sekali jalan $1.000 lebih, saudara. Total tiket kami satu orang hampir 3.000 US. Mahal sekali. Saya bilang, Tuhan, aku butuh 2 tiket dan saya percaya Allah akan memberi dengan kuasanya. Saya tidak akan baca apa yang Anda tulis karena saya bukan Tuhan. Tapi saya mau kita tulis sebagai pernyataan keluar dari hati kita. Tuhan, ini kebutuhanku hari ini. Lalu Anda bawa kepada Tuhan dan kita akan doakan bersama-sama. Amen, saudara. Tidak usah tulis nama, saudara. Mau tulis ya boleh, nggak ada masalah. Oh, mungkin Tuhan kalau lari, pokoknya Tuhan yang paling elek tulisannya adalah aku. Nah, itu nggak boleh juga. Tapi kalau Anda mau tulis nama, nggak masalah. Saya mau lakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus dorong dalam hati saya. Saya percaya sesuatu yang besar akan Anda alami. Amen. Saya akan akhiri dengan ini. Mazmur pasal yang ke-30. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kita akan selesai dan kita akan berdoa bersama-sama. Mazmur pasal 30. Ini ayat luar biasa. Saya mau tunjukkan kemana sebetulnya Tuhan mau membawa kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ayat yang pertama, Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, yang membuat kita naik ke atas Tuhan sendiri. Dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat 7 inilah ayat yang saya mau Anda perhatikan sungguh-sungguh. Daud berkata, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ayat yang ke-7, kalau Anda punya New King James, terjemahannya bagus sekali. Daud berkata begini, now, sekarang. Artinya ayat pertama sampai dengan ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, itu merupakan pengalaman masa lalunya. Kalau Anda perhatikan, pergulatan dengan Allah begitu luar biasa. Lalu puncaknya dia berkata, now, sekarang. Setelah aku melewati semuanya, aku berseru kepadamu, Engkau angkat aku, Engkau Tuhan tolong aku. Dan dia berkata lewat semuanya itu, puncaknya dia berseru, now, sekarang. Dia berkata, in my prosperity, di dalam kelimpahanku, I said, dia berkata, I shall never be moved. Aku tidak akan digoyahkan. Banyak orang Kristen waktu dia susah, dia begitu kuat dengan Allah. Ketika dia mulai naik ke atas, uangnya mulai banyak, berkatnya mulai berlimpah, dia goyah hidupnya. Tapi Daud, dia mengalami dengan Allah, semua perjalanannya dia alami dengan Tuhan. Tujuannya apa? Allah mau semua orang seperti Daud ini. Di dalam kelimpahan kita tidak akan goyah. Beberapa hari yang lalu, pendeta Benjamin Wong dari Hong Kong datang di tengah-tengah kita. Dia sharing dengan kami pada waktu hari Rabu yang lalu. Di negara yang maju, yang terbuka, semua serba limpah, kekristenan hanya tumbuh 1,2% dalam 12 tahun terakhir. Di negara yang miskin seperti Cina tertekan begitu rupa. Hari ini pertumbuhan terbesar tercepat di Cina, di tengah-tengah aniaya komunisme. Manusia sebetulnya lebih berat, saya mau berkata, menghadapi yang namanya kemakmuran dan kelimpahan. Oleh karena itu gereja kalau ngajar orang cari kemakmuran, sebetulnya membawa umat kepada suatu ujian yang paling berat seumur hidupnya.
Dan kalau bukan Allah yang membangun, mengokohkan hidup kita, waktu engkau kuat, engkau prosper, engkau limpah, goyah hidupmu, saudara. Salah kalau kita cari berkatnya. Cari Tuhan yang membangun rohmu. Waktu rohmu makin kuat dalam pergumulan dengan Allah. Lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dia mengalami murkanya, dia mengalami tangisan, dia mengalami akan persembahan syukurnya, dia mengalami ketika Allah mengangkat dari dunia orang mati, dia mengalami musuh-musuh mengepung dia mengalami juga Allah mengangkat, menarik dia ke atas, dia alami semuanya. Lalu ayat yang ke-7 dia berkata, now, sekarang, in my prosperity I said, dia berkata, I shall never be moved. Dan orang Kristen harus mengalami semua itu dengan Tuhan. Saudara akan lihat semua itu berasal dari dia. Engkau tidak goyah ketika kelimpahan itu mulai mengalir dan datang dalam kehidupanmu. Karena engkau tahu semua itu berasal dari dia, bukan karena kekuatan tangan kita sendiri. Kalau Allah membawa kita dalam pengalaman-pengalaman seperti itu, termasuk dalam kehidupan setiap harimu dengan dia, jangan pernah kecewa, saudara. Karena itu semua menempa manusia dalammu, menempa manusia rohmu, membuat kokoh, membuat kuat manusia roh kita. Sampai akhirnya kita bisa berkata, seperti Daud berkata, sekarang di dalam kelimpahanku aku tidak akan goyah. Saudara, saya berdoa supaya di tengah-tengah kita muncul orang-orang yang makin diberkati, makin kuat dalam Tuhan. Itu bukan hal yang gampang. Kalau Anda melihat orang yang rontok imannya karena berkat, menurut saya lebih banyak daripada yang rontok karena penderitaan. Ketika kita punya semuanya, kita bisa bermain sebagai Tuhan, kita bisa play God, saudara. Anda bisa keluarkan atau Anda simpan seperti dalam otoritas tanganmu, engkau bisa play God. Itu bahaya sekali. Ketika engkau tidak punya apa-apa, engkau pakai lutut, engkau teriak dengan Tuhan. Waktu semua di tanganmu, engkau bisa putuskan sendiri. Itu justru yang berbahaya. Dan banyak orang justru jatuhnya oleh karena kelimpahan seperti itu. Hati Tuhan, saya percaya, ingin sekali memberkati umatnya. Saya bersyukur Tuhan didik kita ini luar biasa. Saya saksikan kepada saudara, Tuhan didik gereja ini luar biasa. Saya saksikan sudah mungkin 2 kali, tapi saya tidak akan segan mengulang-mengulangnya buat saudara. Saya tunjukkan fakta, angka-angka, sebetulnya bukan apa-apa, saudara. Saya mau mengajar saudara sesuatu yang konkret tentang Tuhan. Saya sedang berikan batu kepada Anda. Satu kali engkau jadi pemimpin, engkau bisa manfaatkan dan pakai batu itu untuk bunuh raksasa dalam hidupmu sendiri. Saya tahu banyak orang yang jadi misionari di tempat ini. Anda perlu ngerti bagaimana jalan dengan Allah, mengalami seperti Daud mengalami sampai engkau berkata, dalam kelimpahanku aku tidak akan goyah. Anda lihat akan gedung ini, Allah memberikan hal yang indah sekali. Selama setahun saya tahu akhirnya Tuhan uji hati saya. Mei tahun lalu kita lunas 500 juta, setengah miliar lunas, saudara. Kita bersuka cita. Saya masih ingat Mei karena apa? Karena minggu itu lunas, beberapa hari kemudian saya ke Eropa. Dan itu sudah tanpa beban, ninggali utang apa-apa, sudah luar biasa. Tapi selama setahun Tuhan tidak bicara apa-apa. Dan oleh karena itu saya juga nggak ada apapun, nggak ada action, nggak ada dorongan. Kalau dia diamnya kita diam, saudara. Tapi sebetulnya seringkali dia menguji, apakah kita bergerak sendiri atau kita membiarkan Allah itu bekerja seorang diri, kata Alkitab. Setelah hampir setahun, saudara, pada bulan April yang lalu kita terima laporan uang kas pembangunan cuma tinggal 1,2 juta. Itu artinya kerja nggak ada seminggu harus berhenti, saudara. Dan pada waktu itu roh saya mulai gelisah, restless di dalam. Dan saya tanya berapa yang dibutuhkan. Oh, dihitung kira-kira 200 juta lagi. Saya ngadep ke Tuhan, saya bilang, Tuhan 200 juta. Roh Kudus berkata kepada saya, rasanya cukup berkat yang aku berikan buat kamu. Ini mungkin di total sudah 1 miliar lebih yang masuk untuk gedung ini, saudara. Dan Tuhan berkata, sudah cukup aku beri kepadamu. Kenapa sekarang kau mesti minta lagi 200 juta untuk dipakai untuk kamu lagi? Lihat yang di luar masih membutuhkan. Roh Kudus berkata mulai Juni minggu pertama, jangan lagi ambil persembahan khusus untuk gedung, jangan lagi. Persembahan kedua, berikan semua untuk misi, untuk kemuliaan Tuhan.
bantu gereja-gereja lain untuk misi, untuk yang lain-lain. Jangan untuk dirimu sendiri, pakai untuk jiwa-jiwa. Apa yang terjadi saudara? Saya kumpulkan teman-teman panitia, saya share, mereka setuju. Kita tidak akan buat mewah, tapi kita mau buat yang sepantasnya. Dan luar biasa. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya diberi penglihatan. Bak, kamar mandi itu dikuras di rumah saya. Roh Kudus berkata kepada saya, kamu nguras bak. Saya bilang, apa artinya Tuhan? Kuras bakmu, habiskan duitmu. Saya ngomong ke istri saya, lah untuk kita apa? Ya nggak tahu, nggak ada. Habis, kuras semua. Saya taati apa yang Tuhan katakan. Kami persembahkan semua yang kami punya, saudara. Kuras bak kami. Dibilang sedikit ya tidak, banyak sekali ya tidak, saudara. Tapi kami kuras bak kami, habis. Saya bersaksi minggu lalu dalam waktu 10 hari Allah berkati kami 11 kali lipat. Tapi yang luar biasa, di sepanjang bulan Mei ini, saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Total persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat Anda semua, dalam 1 bulan, lebih dari 75 juta. Kalau Anda memberi persembahan di kotak tiap minggu pertama, sebulan itu hanya 2 juta. Tuhan seperti mau berkata begini, saudara. Ini yang kamu biasa berikan begini ini. Dia bilang, hitunglah setahun setengah. Nih, gua tutup semua. Seperti itu yang dia beri. Heran. Ini akan dipasang karpet, ini akan dibuat, diselesaikan. Mudah-mudahan minggu depan selesai. Ini sudah ada duitnya semua, saudara. Tinggal ini cat, selesai. Menurut saya akan lebih cepat dan lebih luar biasa. Saya heran melihat Tuhan. Itu baru kerinduan hati, saudara, sebetulnya. Tapi lewat semuanya itu, struggle. Anda akan kenal siapa Allahmu, kenal Tuhan. Lalu kita mulai memberi soal misi. Saya punya kerinduan begini. Ini India sedang dilawat Tuhan luar biasa. Orang buat gereja gampangnya minta ampun, saudara. Nah, saya sudah ngomong. Saya ngomong dengan Yusuf, saya ngomong dengan Cari. Kita mau ambil bagian, merintis 10 gereja di India. Karena ini yang di training di Bangalore waktu lalu, sekian ratus orang mau diambil, dipilih. Mereka akan dilatih untuk dikirim untuk buka gereja. Saya bilang kita buka 10 gereja. Nah, itu 1 orang 1 bulan hanya butuh $50. Saya bilang tahap pertama kita biayai 6 bulan. Pemain terbilang 4 bulan cukup. Saya bilang jangan 6, kasihan kalau 4 bulan tok. 6 bulan, saya bilang. Jadi $3.000. Tadi pagi kita memberi pertama kali persembahan kedua untuk misi. Total yang terkumpul 5,6 juta. Ditambah dengan beberapa juta persembahan dari beberapa teman titip untuk India. Kita hari ini sudah bisa merintis 10 gereja di India untuk 6 bulan mendatang. Saudara pikir baik-baik, saudara. Engkau hari ini memberi sekali ya. 6 bulan ini gereja dibuka di India. Engkau berhenti memberi, ini gereja jalan terus. Karena Anda rintis 6 bulan ini jalan. Sekian puluh orang dikumpulkan di kampus-kampus. Anda berhenti memberi, apa yang engkau pernah berikan tidak berhenti berbuah. One day engkau akan lihat, Tuhan akan lihat ini hasilmu. Anda kaget. Tuhan, aku hanya memberi sekali. Tapi lihat efeknya. Nah, kita bergerak di tempat di mana ladang itu menguning. Kita nabur, saudara. Saya beritahu, nabur itu nggak boleh ngawur. Anda harus tahu di mana Roh Kudus bawa. Di tempat yang basah, yang Holy Spirit kerja Anda taburi, Anda luar biasa, cepat baliknya. Di tempat berduri Anda taburi, mati benihmu. Sama-sama keluar duitnya, saudara. Makanya kita nabur harus pakai Holy Spirit. Kenapa saya mau ke Rusia? Satu, karena saya diundang. Tapi yang kedua, saya mau lihat juga. Ben Wong berkata ada 100.000 gereja sel dibangun di Rusia. Dan tidak tahu mesti berbuat apa. Siapa tahu kita bisa kirim beberapa orang bantu mereka. Walaupun kita juga sedang belajar. Tapi saya mau katakan ini ladang. Mari lihat dengan kaca mata dan mata roh. Mana yang Tuhan sedang kerja. Anda taburkan, kecil yang kau beri, saudara. Hasilnya luar biasa. Pak Thomas dulu ngomong sama saya begini. Aku mau buat berapa gereja di India. Asal kamu ada duitnya aja, saya kasihin orang-orangnya. Itu seperti gampang, memang betul, saudara. Luar biasa sekarang. Sudah terbuka, nggak ada batasan apapun dari pemerintah. Anda boleh nginjil di jalan bagi traktat, orang terbuka, open sekali.
Bayangin, sekarang mereka sedang bergerak ke utara, tapi ini Bob Weiner berkata, saya mau ambil kampus-kampus yang kasta tinggi. Karena Anda tahu, orang di India kan dibagi dalam kasta-kasta ya. Yang kasta rendah nggak mungkin ke atas, tapi yang di atas bisa turun ke bawah. Para mahasiswa ini di atas. Dengan apa yang dipersembahkan tadi pagi saja, Anda bisa ngerti ini. 6 bulan kita bisa ambil bagian perintisan 10 gereja di India. Nanti saya akan minta foto-foto mereka, tempelkan di sini. Anda tahu siapa yang kita Anda doain tiap hari. Sebagian mungkin yang dulu ngasih kartu nama sama Charlie mungkin, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, itu orang-orang sedang dididik hari ini mungkin sudah selesai. Tapi saya mau beritahu demi nama Tuhan Yesus. Kita ini waktu Allah itu bergerak dengan luar biasa. Hatimu seperti itu, dalam kelimpahan kau tidak akan goyah. Habis ini selesai, saya mau kita bentuk panitia kecil. Di desa-desa itu banyak gereja membutuhkan dukungan kita. Saya mau kita bangunin gereja untuk mereka, saudara. Amen. Yang minus-minus itu tolong bangunin. Tapi kita harus punya panitia, nggak boleh sembarangan drop duit. Saya mau kita make sure yang kita beri itu jadi. Beberapa teman di desa kurang bagus manajemennya. Disumbang untuk bangun gereja, dibangun ke tempat kencing 10, saudara. Pak Damaris pernah marah-marah tuh. WC 10. Jemaat gak banyak, WC ini 10. Manajemennya kurang bagus. Sudah diaturkan, bentuk panitia kecil. Pak Marso suruh keliling desa-desa lagi Pak ya. Sampai ke. Lihat apa yang kita bisa buat. Luar biasa. Mari kita invest untuk kerajaan sorga, saudara. Nanti dalam kelimpahan, kita gak usah mikir diri lagi. Ini sudah luar biasa. Saya jamin ini cepat nanti selesai. Luar biasa. Saya bilang, wah ini zaman hebat sekali. Dan saya tidak yakin bahwa itu tidak akan jadi movement. Akan jadi movement besar, saudara. Kalau kita mulai keluar, tidak harus JKI, nggak ada. Semua yang Tuhan beri, suruh bantu kita, ulurkan tangan kita. Apa yang Dia berikan buat kita sudah luar biasa. Total persembahan tadi pagi 17 juta lebih, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena itu berkat Tuhan. Korban dari jemaat. Saya bersyukur saya di sini ada orang-orang dan banyak orang yang cinta Tuhan. Saya berkata, teruskan kerjakan apa yang Anda lakukan. Lihat buah daripada hidupmu luar biasa. Engkau berkati orang-orang di desa, di tempat-tempat yang terpencil, yang susah. Saya jamin, saya beritahu, firman Allah berkata, anak cucumu gak bakal kurang, saudara. Kau berkati, kau tolong orang miskin, kau berkati orang miskin. Kau memberkati Tuhan, tidak bakal dari keturunanmu dan jadi orang miskin. Semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Amen, saudara. Yang kita kerjakan bukan invest untuk diri sendiri, itu invest untuk keturunan kita. Sampai sekian generasi engkau akan lihat bagaimana Tuhan itu memberkati oleh karena apa yang kita buat hari ini. Mari jadi gereja yang memberi, saudara. Yang tidak memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang Tuhan berikan buat kita sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dulu kita mulai dengan kantor sempit, umpel-umpelan, tak karu-karuan. Anda mau sekarang mau sepatu rodaan, di sini bisa badminton, bisa, saudara. Mau basket ya bisa. Dikasih Allah gedung segini besar. Cukup, saudara. Amen. Kita tidak akan pakai lagi uang-uang untuk kepentingan terlalu banyak. Kita mau berikan kepada Tuhan di sini sepantasnya untuk kita bisa beribadah, membangun rohani kita. Tapi lihat dunia itu merupakan ladang. Kita kerjakan yang terbaik. Saya tidak ngomong besar, saudara. Saya tidak bicara besar. Saya lihat fakta Tuhan memberkati. Baru kita ngerasani bulan depan. Bulan lalu Allah sudah memberkati. Kita lakukan pertama, saya lihat hasilnya luar biasa. Saya berkata ini sudah waktunya. Dan mari kita kerjakan sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mau kita dikenal sebagai gereja yang duitnya di bank banyak. Saya tidak mau ini. Saya mau kita dikenal sebagai gereja yang memberkati jiwa-jiwa, memberkati tubuh Tuhan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Kok ngono Pak kayak wong edan? Wis ben, saudara ya. Memang akhir zaman ya wong edan sedikit enggak apa-apa untuk Tuhan. Jangan jadi terlalu waras. Kalau terlalu waras itu nanti untuk kepentingan sendiri. Orang edan bagi-bagi. Enggak apa-apa, saudara. Mau mikir kok ngono, mikir aneh, biarin enggak apa-apa. Kita tidak perlu hidup untuk diri sendiri. Daripada badannya jadi kayak polisi India tuh kita cari buat perutnya buat ini arwan, saudara. Jualannya angel, saya bilang nangkap maling bagaimana ini? Masuk maling dengan hantem biak perut ya. Saya jangan sampai kayak polisi India ya, saudara ya. Gereja kok kayak polisi India, lucu. Saya berkata mari kita lakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan kita. Amen. Minggu depan Bob Weiner akan di tengah-tengah kita dalam kebaktian yang kedua.
Saya percaya kita akan diberkati dan minggu depan Bu Foni akan ke Hong Kong. Bu Foni ini setelah di Hong Kong 10 hari akan pulang, lalu akan mengurus visa untuk tinggal minimal 2 tahun di Hong Kong, mengembalakan akan gereja Indonesia di sana. Dan akan di bawah pelayanan pendeta Benyamin Wong selama paling tidak 2 tahun. Yang masih belum puas bergaul dengan Bu Foni, boleh saudara. Masih ada tagihan-tagihan atau mau ditagih, silakan Bu Foni diselesaikan. Sebelum berangkat ke Hong Kong, kita tentu akan kehilangan, tapi ini membangun kerajaan surga. Itu juga bukan gereja kita. Kita kirimkan duit rame-rame dengan gereja lain, kita bantu tenaga kita. Mereka yang tackle gerejanya, kita bangun kerajaan surga bersama-sama. Benyamin Wong cerita Ethiopia membutuhkan teriak-teriak minta tolong Angola, dilawat Tuhan sekarang. Mereka berteriak minta tolong Rusia, minta tolong. Saya berkata, saya tidak mau menutup kemungkinan Allah akan memakai orang-orang di antara kita. Jadi berkat yang luar biasa. Saya dengar ada teman yang mau sekolah di Beijing. Datang nggak malam ini? Ada? Nggak ada? Nggak datang, tadi pagi datang. Saya bersyukur Victor ketemu dengan satu orang yang di Beijing sekolah bahasa di sana. Dan dia bergaul dengan orang dari underground church, gereja di bawah tanah di sana. Saya berdoa, kita doakan Victor selesaikan cepat itu STH-mu. Tergantung dia ngatiknya cepat atau lambat, saudara. Saya tahu ada orang Vietnam yang sudah kenalkan anak-anaknya kepada kamu, tapi biar bukan itu karena engkau kembali ke Cina, tapi karena jiwa-jiwa. Amen, saudaraku. Makanan Vietnam enak, saya tahu itu, saya suka juga, tapi bukan karena itu, saudara. Saya minta supaya hati Tuhan, kalau perlu kita minta dia sekolah di Beijing lah. Supaya ngomongnya itu benar ya. Salahnya Pak Gandhi ini sekolahkan di Beijing sekalian. Bayangin nanti pulang bingung bahasa Indonesianya, pakai pakaiannya sudah lain dan semuanya bisa berubah. Mari kerjakan yang terbaik. Ayo kita bergerak sama-sama, saudara. Sudah waktunya Yesus segera datang yang kedua kali. Saya tahu ada hal besar akan dia buat di tengah-tengah kita. Amen. Baik, kita akan segera selesai. Sekarang saya mau beri kesempatan Anda membawakan korban untuk misi. Saya beri kesempatan pada saudara. Tadi pagi saya diberi kesempatan, saya berikan kesempatan lagi. Mari korbankan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum itu saya mau sampaikan sekali lagi, minggu depan Bob Weiner akan melayani kita dalam kebaktian yang kedua, kebaktian sore jam 5. Terus tanggal 22 Pak Yusak Cipto akan di tengah-tengah kita, kebaktian pertama dan kedua. Lalu baptisan air, Anda bisa masih mendaftar kepada Pak Marso kalau Anda mau. Bulan Juli nanti kita akan adakan baptisan air. Training Ketua MK dimulai Jumat depan jam 6 sore. Ketua MK tolong perhatikan dan berdoa untuk tanggal 10 Juli kita akan ada operet untuk anak-anak di Plaza Simpang 5, Kesatria Kega. Nah sekarang para Kesatria Kega diminta tiap hari doa jam 6.45 bergabung dengan doa guru-guru sekolah minggu. Diharap semua Kesatria Kega, panitia Kesatria Kega dapat hadir setiap hari. Ini operet dari Jakarta, dari Speed Plaza. Dan ya, ada tambahan yang lain lagi? Cukup? Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini akhir zaman, saudara. Orang akhir zaman harus beda dengan orang awal zaman. Amen, saudaraku. Tidak ada waktu lagi memikirkan diri sendiri. Kuno, saudara. Kalau orang mikirkan awak sendiri bilang, belum tahu dia. Ya, ini akhir zaman, saudara. Amen. Mari tundukkan kepala sekali lagi. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Sekarang kami bawa lagi korban kami untuk misi, pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus. Amen, 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 amen. Tadi pagi ada tadi pagi ada orang datang kepada istri saya. Jangan dicita-citakan orang, saudara. Dia diberkati kasih rumah. Nah, rumah kan ada perpuluhannya, tidak punya duit, saudara. Jadi utang dengan Tuhan karena dapat berkat. Kadang-kadang repot juga ya. Tapi bagus. Dia mau jual semua yang dia punya. Besok mau dibawa ke rumah Tuhan. Amen, saudaraku. Saya percaya ada orang-orang cinta Tuhan semacam itu yang akan membuat kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa.